kita perlu orang lain. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Itulah yang bikin kita hidup ini jadi enak. Tidak ada yang bisa hidup seorang diri. Karena itu manusia disebut makhluk bersosialisasi. Contoh, Bu, Ibu hidup di kota Pekanbaru. Bandara Sultan Syarif punya ibu. Mall SKA punya ibu. Jembatan flyover punya ibu. Transmart punya ibu. Kebun binatang punya ibu. Semuanya punya ibu. Tapi ibu hidup di Pekanbaru sendirian. Kira-kira enak apa tidak? Justru yang bikin enak hidup kita ini karena ada orang lain. Contoh gampang begini dah. Nih, pakaian yang kita kenakan ini memerlukan beberapa macam hasil karya orang banyak. Dari mulai pembintal kapuk, lalu kemudian disulam menjadi benang, lalu ditenun lagi menjadi kain, lalu dijahit sampai kemudian kita kenakan. Untuk mengenakan, kaget saya. Sampai mana saya ngomongnya tadi tuh? Untuk mengenakan pakaian kita yang sekarang ini saja kita perlu orang lain. Sombong. Kalau ada orang hidup di kampung tapi nggak mau bersosialisasi. Sombong. Kalau ada orang hidup di kampung tapi nggak mau bersosialisasi, nggak kenal sama tetangga kiri kanan depan belakangnya. Di sini ada yang kayak begitu di sini. Yang mana orangnya kalau ada? Nah, cuma dalam bergaul kita harus memilah dan memilih. Dalam bersosialisasi kita harus pandai-pandai memfilter. Dalam bergaul kita sendiri yang harus pandai-pandai membentengi. Sebab dalam bergaul itu ada yang baik dan ada yang buruk. Pergaulan ternyata membentuk watak dan kepribadian kita. Karena itu hati-hati dalam bergaul. Yang baik kita ambil, yang buruk tentu kita tinggalkan. Malam ini saya ingin menyampaikan saja beberapa dampak dari pergaulan yang buruk yang harus kita hindari. Inilah konsekuensi kita sebagai makhluk yang bernama manusia harus bersosialisasi. Pertama, yang harus kita hindari pergaulan yang berdampak buruk. Hindari orang yang punya sifat iri. Jangan bergaul dengan orang yang punya sifat iri. Orang yang punya sifat iri biasanya tidak senang dengan kemajuan orang lain. Orang macam ini senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangganya dagangannya maju sedikit, langsung bikin gosip. Terang aja dagangannya laris, nyari dukun di Gunung Kawi. Iri ngelihat kesuksesan orang lain.
nggak seneng ngelihat orang lain mendapat kenikmatan, nggak suka ngelihat orang lain mencapai kesuksesan. Kalau ada dalam pergaulan kita orang kayak begini, kenal saja, tapi terlalu akrab jangan. Kenapa? Sifat irinya bisa menular kepada kita. Nauzubillah min. Bukankah kita umat Islam ini bersaudara? Kalau yang satu merasakan sakit, maka yang lain akan ikut sakit. Kalau yang satu merasakan sukses, maka yang lain akan merasa bahagia karena kesuksesan keluarganya. Kita ini keluarga besar, bukan saling menjatuhkan, harusnya malah saling mendukung. Kan begitu kita diajarkan oleh agama Islam. Hendaknya kita senang atas kesuksesan yang dicapai oleh saudara kita kaum muslimin yang lain. Itulah mental seorang muslim. Alhamdulillah, tetangga saya beli motor. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Senang kalau tetangganya dapat nikmat. Alhamdulillah, tetangga saya beli mobil baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Suka dan mendoakan orang lain. Alhamdulillah, tetangga saya punya rumah baru. Kapan-kapan kan saya bisa nginep. Alhamdulillah, tetangga saya punya istri baru. Kapan-kapan nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Itulah dampak negatif dalam pergaulan. Karena itu boleh kenal, tapi hindari pergaulan yang banyak dengan dirinya. Jangan terlalu diakrabi. Kenapa? Punya sifat iri itu akan merusak dan boleh jadi menular kepada kita. Saudara, bukankah ajaran Islam mengatakan sumber kebahagiaan ada dalam hati setiap kita? Maaf, selama ini kita sering salah mencari kebahagiaan. Demi kebahagiaan kita kadang-kadang pelesiran pulang pergi ke Bali. Demi kebahagiaan kita kadang-kadang jalan ke Raja Ampat. Bahkan demi kebahagiaan, demi menemukan dan mencari kebahagiaan, kadang-kadang kita pelesiran ke luar negeri. Padahal kebahagiaan diajarkan oleh agama ada dalam hati setiap kita. Selama ini kan kita ini kalau melihat kebahagiaan lebih sering melihat kebahagiaan ada di kepala orang lain. Ketua BKM bilang bendahara enak. Bendahara bilang merbot lebih enak. Merbot bilang pemulung lebih enak. Pemulung bilang ketua BKM enak. Enak ada di mana? Bahasa Jawanya sawang sinawang. Kita lihat kebahagiaan ada di atas kepala orang lain, padahal sesungguhnya kebahagiaan ada di dalam hati kita. Apa rahasianya? Itu tadi, tidak punya sifat iri kepada orang lain. Sebab itu penyakit. Kalau sudah bersemayam sifat iri dalam hati kita, hidup ini terasa sempit, saudara. Saya ulangi, kalau sifat iri sudah bersemayam di dalam hati kita, hidup akan jadi sempit. Lihat orang beli motor demam, dengar tetangga beli mobil opnam.
di rumah sakit, tetangganya bangun rumah, mati sekalian. Loh, ternyata kebahagiaan itu ada dalam hati kita. Salah satunya jauh dari sifat iri, hasut, dan dengki. Karena itu dalam pergaulan, jika kita menemukan orang semacam ini, kenal sajalah, akrab sekali, jangan. Kenapa?